Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah wa kadzalika alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur pada Allah dan semoga senantiasa tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian yang soleh di kelas 3A, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin. Jangan lupa tanya balik ke Ustaz ya. Kaifa haluka ya Ustaz? Alhamdulillah bi khairin. Ya, anak-anak sekalian yang soleh, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita di tema 6, 3F, subtema kedua pembelajaran 3 dan 4. Ya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita menjadi berkah, penuh manfaat, dan kita dimudahkan dalam memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita siapkan buku tulisnya, buku tematiknya, dan juga tempat belajar yang nyaman, meja belajarnya disiapkan, dan kalau perlu ada cemilannya nih, cemilan 10, 11 ya, bukan cemilan makanan ya. Itu supaya kita nggak ngantuk saat menyimak pelajaran dari Ustadz nih. Oke, Ustadz sebelum mulai mau tanya dulu ke kalian, tadi siapa nih yang sudah sholat subuh berjamaah? Yang sholat subuh berjamaah di masjid? Coba, siapa ya? Atau ada yang sholatnya itu pada pukul 5 ya, atau jam 6 atau jam setengah 7, ada nggak nih ya? Atau mungkin nggak sholat jamaah atau nggak sholat subuh? Nah, Masya Allah ya, ada nggak nih yang sholat subuh? Nah, Bapak sekalian, saya akan menyampaikan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Man sholal bardain dakhalal jannah." Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan masuk surga. Nah, Masya Allah ya, ternyata sholat subuh ini banyak sekali keutamaannya ya. Jadi jangan sampai kalian melewatkannya ya. Kalaupun kalian sesekali ini bangunnya telat, nah kalian langsung harus bergegas sholat subuh ya. Tidak apa-apa, tapi jangan sering-sering ya. Oke deh, kita mulai dia pembelajaran kita. Kita buka halaman ke-46. Ini ada gambar petugas listrik atau dari PLN ya. Kemudian ada juga Nina ya. Nah, kalian tahu nggak PLN itu apa? PLN adalah singkatan dari Perusahaan Listrik Negara. Dia adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN ya, yang kerjaannya urusannya tentang listriknya, anak-anak sekalian ya. Jadi siapa nih kalian yang ingin bekerja di PLN ya, atau di sini mungkin ada yang abinya kerja di PLN ya. Nah, itu semuanya ya berkaitan ya, pekerjaannya tentang listrik. Kita simak di sini ada percakapan antara Nina dan petugas listrik ya, di halaman 46 dan 47. Kita baca bareng-bareng ya. Petugas listrik, selamat siang nak, Bapak dari perusahaan listrik. Bapak akan memeriksa meteran listrik. Nina, selamat siang Pak, silakan. Maaf Pak, boleh saya bertanya-tanya dulu? Tentu saja nak. Dari manakah asal energi listrik di rumah saya itu berasal? Listrik di rumah-rumah berasal dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik memanfaatkan sumber energi alam, misalnya aliran air, matahari, angin, panas bumi, dan gelombang laut. Energi alam tersebut diubah menjadi energi listrik oleh pembangkit listrik. Lalu, bagaimana listrik tersebut sampai ke rumah saya, Pak? Listrik tersebut dikumpulkan di gardu induk, kemudian dialihkan ke rumah-rumah, gedung, atau tempat lainnya melalui kabel listrik. Apa fungsi meteran listrik itu, Pak? Meteran listrik dipasang untuk mengetahui besar daya listrik yang digunakan di rumah tersebut.
Setelah itu dapat diketahui besar biaya listrik yang harus dibayar. Semakin besar daya listrik yang digunakan, maka biaya listrik akan semakin besar. Bagaimana caranya untuk menghemat listrik? Gitu kan, ya. Kemudian petugas listriknya bilang, setiap alat elektronik membutuhkan daya berbeda-beda. Sebaiknya gunakan alat-alat elektronik yang memiliki daya rendah untuk menghemat energi listrik dan mengurangi biaya listrik. Wah, terima kasih atas penjelasannya, Pak. Kini saya sudah mengerti. Sama-sama, Nak. Oke, kita di sini halaman 47 ya. Ada gambar ya, atau skema nih ya. Ada pembangkit listrik, gardu listrik, dan rumah warga. Ya, jadi pembangkit listrik itu tadi ya, memanfaatkan sumber energi alam ya. Dari matahari, angin, air, panas bumi, dan gelombang laut. Kemudian listrik tersebut diserap ya oleh gardu listrik ya, dialirkan melalui kabel listrik untuk rumah-rumah warga ya. Jadi itu prosesnya ya dari yang kita lihat di gambar ini ya. Nah, maka dari itu kita kemarin sudah belajar mengenai perusahaan-perusahaan ya yang mana bekerja untuk membangkit listrik juga ya, seperti PLTU, PLTA, PLTG ya. Nah, itu semuanya dalam rangka untuk membangkit listrik ya, anak-anakku sekalian. Nah, ini contoh ya yang ada di buku tema ini tentang bagaimana ya listrik itu bisa sampai di rumah kita ya. Oke. Kita coba lihat halaman berikutnya. Di halaman ke 48 ya. Di sini kita lihat ada gerakan ya, tarian ya. Nah, kalian lihat di sini, kalian coba praktekkan di rumah saja ya. Kaki mengentak menyilang ke belakang, berganti ke kanan dan ke kiri. Nah, kalian lihat gambarnya ya. Kemudian gerakan kedua, kaki mengentak menyilang ke depan, bergantian ke kanan dan ke kiri. Oke. Kemudian kaki kanan diangkat sambil melompat ke kanan, bergantian dengan kaki kiri. Ya, coba kalian perhatikan di rumah. Gerakan keempat, kaki melangkah ke kanan 2 kali, setelah itu ke kiri 2 kali. Lakukan dengan cepat. Oke, nah setelah kalian praktekkan tadi, ya coba kita lihat lagi halaman berikutnya ya. Nah, di sini ya ada contoh teks atau cerita mengenai matematika ya. Ayo ingat kembali cara menentukan lama kegiatan yang sudah kalian pelajari di pembelajaran sebelumnya. Nina membaca buku cerita mulai pukul 14.45. Ia selesai membaca buku tersebut pada pukul 16:15. Berapa lama Nina membaca buku tersebut ya? Kita lihat di sini ya 16:15 ya dikurang 14:45 ya. Oke. Jadi kita lihat di sini dulu ya, Nak. 5 dikurang 5, oke, sudah pasti 0 ya. Nah, 1 dikurang 4 tuh nggak bisa. Maka dari itu, dia harus meminjam ke sebelahnya, ya. Minjamnya bukan 1, ya, tapi minjamnya 1 jam. Jadi, 16 ini dikurang, ya. Jadi, kurang 1 jam, berarti 15. Nah, betul, jam 15 maksudnya, ya. Ya, berarti di sini totalnya 60 ya, 60 tambah 15. Berapa hasilnya? 75. Nah, kita di sini ya, samping kanannya yang hasilnya. Oke, kemudian 1445, oke, dia tidak usah dirubah. Kita langsung di sini ya. 5 dikurang 5, oke, 0. Kemudian 7 kurang 4, 3. Tadi 5 kurang 4, 1. Kemudian 1 kurang 1, 0. Berarti lamanya Nina dalam membaca buku adalah 1 jam lewat 30 menit. Seperti itu anak-anakku yang soleh. Ya, ingat ya 1 jam itu 60 menit. Jadi nggak bisa ya
kita minjemnya 1 atau berapa menit ya, kita harus minjem 1 jam ya, karena di sini nih ya, minjemnya harus 1 jam seperti itu. Nah, ini juga kalian bisa praktekkan di rumah ya, dengan membawa bola ya, bola kecil ya. Ini bola apa nih ya? Seperti bola kasti ya. Nah, coba kalian praktekkan, kaki melangkah ke samping kanan sebaik 2 kali, bola diputar sekali setiap kaki melangkah. Nah, kemudian yang kedua, kaki melangkah ke samping kiri sebanyak 2 kali, bola diputar sekali setiap kaki melangkah. Nah, kemudian kaki melangkah maju 3 langkah, lalu mundur 3 langkah. Bola di bawah depan dada ya, di depan dada. Nah, lihat ya gambarnya ya, yang bisa praktekkan di rumah. Kemudian kaki melangkah maju 3 langkah, lalu mundur 3 langkah. Bola dipegang di atas kepala sambil diayunkan ke kanan dan ke kiri. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini. Selanjutnya, setelah kita meregangkan otot tangan kita tadi ya, kita lihat di sini ya, ada proses petani dalam menghasilkan beras ya. Dari nomor 1, hari ke-1 sampai dengan hari ke-142 ya. Atau kalau di buku 140 ya. Nah, kita baca dulu penjelasannya ya. Selain kincir angin, ada juga kincir air. Kincir air digunakan pada pembangkit listrik tenaga air. Kincir air juga dimanfaatkan di bidang pertanian. Kincir air digunakan untuk mengalirkan air dari sungai ke sawah. Hasil pertanian sangat penting bagi kita. Pertanian padi menghasilkan beras untuk kita makan. Nasi yang kita makan sehari-hari merupakan hasil kerja keras petani. Tahukah kamu proses apa saja yang diperlukan untuk menghasilkan nasi yang terhidang di piring kita? Nah, coba kita lihat tadi gambar 1 ya. Nah, petani mulai membajak sawah ya. Kemudian dari kedua 1, petani mulai menanam ya benih-benih padinya. Kemudian hari ke-35 ya, mulai itu bermekaran ya. Petani memberikan beri air ya supaya subur. Kemudian hari ke-120, wah sudah mulai itu ya, sudah mulai banyak padinya. Nah, kemudian padi tadi ya, yang sudah ada gabahnya tadi dibawa oleh petani ya. Kemudian di hari ke-130 ya, petani mulai apa ya? Ya, merontokkan padi ya, ya kemudian padi tersebut ya setelah dirontokkan tadi ya. Nah, kemudian di hari ke-132, nah mulai tuh di apa ya? Tadi gabah tadi dijemur ya. Kemudian di hari ke-140 gabah tadi dimasukkan ke mesin ya untuk dihasilkan beras ya. Nah, hari ke-142-nya di gambar sini ya di slide. Jadi berasnya sudah sampai ke rumah kita, didistribusikan ya rumah ya. Kita membeli ke pedagang beras ya, lalu kita masak di rumah ya. Seperti itu contohnya proses petani menghasilkan beras. Jadi sangat panjang ya anakku sekalian, dan proses tersebut juga memerlukan banyak energi ya. Nah, energi yang dikeluarkan petani harus kita hargai. Misalnya dengan cara menerapkan pola hidup hemat dan tidak berlebihan. Ambillah makanan seperlunya sehingga tidak ada yang terbuang ya. Nah, kemudian sikap apa lagi nih ya yang dapat kita lakukan untuk menghargai energi yang dikeluarkan petani? Kewajiban apa yang harus kita lakukan terhadap makanan dan pakaian? Coba kalian diskusikan ya dengan umi kalian di rumah. Nah, ini tugasnya kalian langsung kerjakan ya. Biasa di Ayo Berlatih halaman ke-50 dan juga halaman 54.
Bagi yang belum tahu cara mengerjakannya atau bingung, silakan tanya ke Ustadz saja ya, jangan malu-malu. Ya, malu bertanya sesat di jalan ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan ya. Tadi kita sudah belajar banyak mengenai eh, tentang energi listrik ya, bagaimana bisa sampai ke kita ya. Kemudian tadi kita eh, latihan apa tuh mempraktekkan menari ya, gerak tarian ya. Kemudian juga kita menjumlahkan, mengurangi dari jam atau lama kegiatan. Kemudian kita juga belajar mengenai tadi proses yang dilalui petani untuk menghasilkan beras. Nah, ada satu lagi yang terlewat, mohon maaf sekalian, di halaman ke-51. Ya, kita coba baca. Energi angin dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, ini ya, ya ada energi angin. Alat yang dapat mengubah energi angin menjadi energi listrik disebut aerogenerator atau kincir angin. Alat inilah yang digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu, PLTB namanya. Berarti udah 4 ya. PLTA, PLTU, PLTG, setelah ini PLTB. Angin mengandung energi yang besar. Energi angin dapat menggerakkan benda-benda. Batang pohon yang tertiup angin dapat bergerak meliuk-liuk ya. Nah, tadi juga kita belajar mengenai gerakan, variasi, berjalan dan mengayun ya. Dan cara untuk menghemat ya atau menghargai energi yang dikeluarkan oleh petani. Ya, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari Ustaz. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, insyaallah besok kita belajar kembali dan Jumat kita adakan Zoom meeting ya insyaallah kalau tidak ada halangan. Nah, kerjakan tugasnya nah dan jangan lupa nanti komen ya, like, comment and subscribe ya. Subscribe ya. Nah itu kalau bahasa YouTuber ya. Nah, oke. Nah, insyaallah besok kita lanjutkan ke pembacaan 5 dan mungkin dapat yang Ustaz bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.